Halo Sobat Cekis, jadi setelah berkali-kali kita melihat e-Vitara dipajang di setiap pameran otomotif, akhirnya di IMS 2026 e-Vitara resmi diluncurkan di Indonesia dengan harga di 755 juta. Ya, itu untuk harga one colornya, sedangkan kalau untuk two color option itu tuh nambah 3 juta jadi 758 juta, yang dimana hanya selisih 1 juta dengan kembarannya yaitu Toyota Urban Cruiser. Jadi kita bakal lihat gimana sih EV pertama dari Suzuki untuk pasar Indonesia. Jadi tanpa basa-basi, let's start your engine. Dengan harganya mungkin kalian berpikir, siapa memang yang mau beli e-Vitara di harga 758 juta? Siapa memang yang mau beli? Nah, sebenarnya bahkan prinsip dari Suzuki sendiri bilang kalau misalnya mereka itu nggak ngincar untuk volume untuk pasar Indonesia, yang dimana mereka membawa e-Vitara untuk pasar Indonesia untuk mengejar eksklusivitas dari unit ini. Yang berarti mereka nggak masalah tuh mau jual dengan harga 700 juta dan sebagainya, karena memang mereka nggak incar volume. Mereka bisa incar volume dengan model yang lainnya seperti Frost dan sebagainya. Sedangkan ini hanya demi siapa yang berminat. Nah, karena kita di bagian belakang, kita bakal bahas bagian belakangnya dulu, yang dimana di sini kita mendapatkan shark fin antena, spoiler, dan juga high mount stop lamp, wiper, dan juga stop lamp yang memanjang dan di cover oleh plastik. Walaupun sayang banget di tengahnya sini tidak ada LED yang nyambung. Untuk stop lampnya ini tuh disebut sebagai 3-pointed LED yang dimana kalian bisa lihat ini ada garis, dan garis, ada 3 garis yang menurut gua secara desain ini tuh terlihat futuristik dibandingkan Suzuki yang lainnya. Sedangkan di sini kita mendapatkan body color berwarna hijau, yang dimana Suzuki ini memiliki 3 opsi warna yaitu hijau, hitam, dan putih. Dan di sini ada logo Suzuki, tulisan e-Vitara dengan E warna biru untuk menandakan kalau ini tuh EV dari Suzuki. Dan di bawahnya ini menurut gue sangat disayangkan di mobil ini karena plastiknya tuh banyak banget untuk sebuah mobil dari Suzuki gitu. Ini kalau misalnya ini plastik, ini ada sensor, ini ada kamera mundur, plastik dan plastik. Memang gue nggak terbiasa untuk melihat plastik sebanyak ini di sebuah mobil EV. Tapi mungkin itu bahasa desainnya ingin dikejar oleh Suzuki dan ya lebih ke preferensi masing-masing. Oke, kita berlanjut ke bagian samping dari Suzuki e-Vitara, yang dimana dimensi dari mobil ini tuh dia panjangnya 4,2 meter dengan lebar 1,8 meter dan tinggi 1,6 meter. Jadi untuk kelas ukurannya jika dibandingkan dengan EV lainnya itu tuh lebih seperti BYD atau Tri, Ion V, dan juga Chery Omoda E5. Jadi memang kelasnya di sebelah sana, dan walaupun harganya lebih tinggi sedikit dibandingkan kompetitornya. Nah, yang gue bilang, dia itu untuk varian two-tone-nya nambah 3 juta. Bisa kalian lihat ini ada warna hitam, dan sedangkan ini body color-nya warna hijau, dan door handle-nya itu sudah body color. Jadi ini perfect banget. Walaupun sekali lagi sangat disayangkan di bagian bawahnya ini masih dominan dengan plastik. Mungkin ya karena memang e-Vitara ini lebih mengejar untuk bahasa desain yang rugged, bahasa desain yang lebih gentleman gitu. Jadinya kebanyakan dari mobil itu plastik, dan ya kalau kata orang Indonesia, mobil yang banyak plastiknya nggak mudah buat baret, karena ya kalian nggak perlu khawatir kalau catnya yang tergores oleh jalan. Nah, bisa kalian lihat ini fendernya plastik, ini faed plastik, itu plastik, dan di sini kita mendapatkan spion dengan running light dan juga kamera di bawah sini, serta kita lanjut ke kakinya. Nah, ini kaki-kaki dari Suzuki e-Vitara. Yang bisa kalian lihat ini tuh secara fitmentnya masih ada rongga sedikit, dan ini untuk ukuran velgnya dia itu di ring 18, dan velgnya itu two-tone alloy yang dimana dia bentuknya aerodinamis banget untuk mengurangi aliran angin biar baterainya nggak lebih boros. Dan ini dia pakai ban dari Wanderer dengan ukuran 255/55 ring 18. Walaupun menurut gua sangat disayangkan Suzuki-nya kenapa di hitam gitu. Kenapa tidak Suzuki-nya silver? Karena lebih bernuansa seperti itu. Lalu di sini juga ada charging port dari e-Vitara. Coba ke sini dulu. Charging portnya ini sudah ada di si fast charging dan juga sudah ada AC charging. Dan untuk kapasitas baterainya itu di 61 kWh
dengan pengecasan ini untuk diisi fast chargingnya dari 15% ke 80% dalam 50 menit. Jadi memang ya pengecasannya tidak impresif untuk mobil sekelasnya. Oke, standar aja gitu. Dan untuk jarak dari mobil ini sendiri, dia itu bisa menempuh jarak 426 km WLTP sekali pengecasan. Dan ini bagian depan dari e-Vitara yang kalian bisa lihat logo Suzuki-nya gede banget di depan sini. Dia ada cladding warna hitam, body color warna hijau, dan kamera di sebelah sini. Dan di sini kita mendapatkan 3-pointed LED lagi dengan lampu utama di tengah dan juga fog lamp di sebelah bawah. Dan sampai di depan memang lebih banyak lagi plastiknya dengan sensor di depan sini, dan juga dia sudah punya ADAS. Untuk spesifikasi motor listrik dari mobil ini, dia itu memiliki output tenaga di 174 PS dan juga 192 Nm. Jadi oke juga. Dia bukan EV yang performa banget. EV-nya lebih ke EV buat daily use. Dan memang seperti yang gue bilang, ini tuh kalau kalian pakai buat daily use dengan fender plastik sebanyak ini, itu tuh kalian gak bakal takut buat baret. Karena ya kalau ada apa-apa yang kenanya plastik dulu. Kita lanjut ke bagian dalam. Oke, sampai di bagian dalam dari Suzuki e-Vitara. Kita mulai dari door trimnya. Door trimnya jujur cukup kokoh. Dan gue entah kenapa mulai dari Fronx sampai e-Vitara, gue tuh demen banget sama perpaduan warna dan desain dari Suzuki untuk interiornya. Seperti ini perpaduannya, ada warna coklat, terus ini ada aksen warna abu-abu, dan di sini dia punya ambient light yang memancar ke bagian sini yang berupa sisik-sisik. Dan di sini kita mendapatkan garnish piano black yang di sini ada tombol-tombol untuk mengatur seperti kaca spion dan juga power window. Dan di bawah sini juga mendapatkan storage untuk minuman dan juga makanan kalian. Dan sekarang kita bakal coba masuk ke dalam. Oke tentunya guys, jadi beginilah rasa duduk di baris pertama dari Suzuki e-Vitara. Jadi dalam sini gue dapat panoramic roof yang memang dia hanya panoramic glass roof, dia bukan sunroof yang nggak bisa dibuka. Dan untuk pembukaannya itu masih menggunakan tarik manual. Dan dia itu hanya untuk baris pertama, jadi ya untuk baris penumpang baris kedua kalian gak bakal bisa menikmati sunroof dari mobil ini. Tapi gara-gara dia cuma glass roof, itu tuh membuat perawatan untuk glass roofnya itu nggak terlalu mahal. Karena kalau sunroof yang bisa ngebuka itu tuh pasti kalian bakal harus ganti karet dan juga motornya setiap beberapa tahun sekali supaya airnya nggak masuk ke dalam kabin. Dan itu terjadi di mobil-mobil gua yang sudah tua. Wah, itu lumayan ribet tuh perawatannya. Lalu di sini gue dapat jok kulit dengan perpaduan warna hitam dan juga coklat, dan ini juga ada perpaduan fabric dan bentukan mesh di sini perforated. Jadi kalau kalian duduk sini tuh rasanya lega, dan entah kenapa ini tuh kehebatan setiap mobil Jepang. Mereka itu bisa mendesain tempat duduk yang sangat human oriented. Jadi kalau lo duduk di dalam mobil Jepang-Jepang itu tuh nggak bakal berasa capek dan kalian bakal betah dengan satu pengaturan dari kursinya aja. Berbeda dengan mobil dari negara lain yang gua rasain itu entah kenapa kalau duduk di mobil negara lain dari ya mungkin seperti China, Korea dan sebagainya, itu tuh gua nggak bisa betah dengan satu opsi tempat duduk, dan gua pasti ngubah-ngubah setiap kali perjalanan. Misalnya nih, gua di perjalanan pertama itu gua rebah, tapi ntar di perjalanan kedua gua bakal lebih tegak gitu. Entah kenapa badan tuh nggak betah aja. Sedangkan kalau mobil-mobil Jepang, apapun itu brandnya, gue merasa gue lebih enak secara positioning duduk. Dan ini sudah electric seat, jadi dia ada 10 pengaturan gerak seperti tilt di sini, habis itu juga naikkan posisi duduk, turunin posisi duduk, lalu juga recline, dan dia juga punya lumbar support. Jadi kalau misalnya kalian yang lebih suka posisi duduk yang agak maju, itu tuh bisa tersupport dengan baik oleh mobil ini. Lalu ini dashboardnya, dia di sini plastik dan di sini ada perpaduan warna coklat, dan ini soft touch ya. Menurut gue yang paling mencolok dari mobil ini adalah blowernya, ada 4 buah dan blowernya itu sangat amat mencolok gitu. Dia ada petakan begini, dan desain itu bikin mobil itu semakin rugged. Di tengah sini gue dapatkan layar infotainment yang menyambung ke MID,
yang dimana layar itu memiliki luas 10,25 inci yang sudah tercantum Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, dan sebagainya yang bisa kalian sambungkan melalui wireless ataupun melalui kabel. Di sini kita mendapatkan tombol hazard, di sini juga ada pengaturan AC yang masih menggunakan tombol-tombolan. Syukur banget di zaman yang dimana orang sekarang itu kebanyakan layar doang, ini masih ada tombol-tombolannya. Minimal untuk AC itu udah bagus banget. Di sini kita mendapatkan charging pad, walaupun memang nggak ada pendinginnya, jadi charging pad aja. Jadi kalian perlu agak sedikit concern kalau misalnya HP kalian kepanasan waktu dicas. Dan sini juga mendapatkan 2 cup holder, dan di sini kita mendapatkan mode-mode berkendara dan juga pengaturan tuas transmisi. Yang dimana untuk ke D itu arah ke kanan, N itu netral harus di push, dan juga R itu ngarah ke kiri, dan untuk P itu harus tekan tombol yang sebelah sini. Dan di sini juga ada tombol drive mode. Jadi ini drive mode, sedangkan ini snow. Walaupun jujur untuk Indonesia snow ini nggak kepake, karena sejak kapan Indonesia ada snow? Tidak ada snow di Indonesia. Dan ini desainnya sudah floating, konsol tengahnya floating. Jadi karena konsol tengah floating, dia ada space lagi di bawahnya untuk 12 volt dan juga charging port di sebelah sini, yang dimana charging portnya itu ada USB Type A dan USB Type C, dan itu memiliki tekstur yang sama yang dipakai di door trimnya. Di sebelah sini kita mendapatkan storage tanpa pendingin. Jadi memang storage-nya lumayan spacious. Dia ada 2 tingkat gitu, ada yang lebih rendah, ada yang udah masuk ke dalam banget. Dan ini gue suka banget sama teksturnya. Dia teksturnya kulit yang soft touch dengan warna coklat yang enak banget kalau lu pakai buat berkendara begini. Dan setirnya itu dia flat bottom dan juga agak flat top, yang secara grip itu cukup oke. Bundarannya enggak terlalu gede. Walaupun yang sangat disayangkan, ini tuh karakternya sama seperti Mitsubishi Destinator ataupun Mercedes-Benz lainnya. Entah kenapa posisinya tuh nggak tengah gitu. Nih kaki gue di sini, ini gue pinjem. Nah, kaki gue tuh di sini, nih setirnya di sini, tidak tengah. Apa ini? Jadi agak mencong gitu. Walaupun ya jujur ini bukan mobil pertama yang menggunakan komposisi setir seperti ini, karena sebenarnya ini udah dilakukan di Mitsubishi Destinator dan juga Mercedes-Benz kebanyakan. Walaupun jujur gue pribadi memang kurang berminat dengan posisi setir yang seperti ini. Dan setirnya itu sudah tilt dan juga teleskopik. Untuk di sebelah kanannya itu tuh ada 3 tombol, yang dimana hanya ada 1 tombol yang bisa tekan, yaitu tombol kamera view, yang kalian bisa melihat sekeliling dari mobil ini. Bagian atasnya kita mendapatkan perlampuan, dan juga di sini ada vanity mirror tanpa cahaya dan juga tanpa cahaya. Jadi memang vanity mirror aja. Dan di sini kita mendapatkan rear view mirror yang belum frameless, tapi menurut gua ini sudah bisa melakukan tugasnya dengan baik. Dan juga satu hal terpenting bagi penumpang itu glove box. Di sini glove boxnya sudah soft opening, yay. Dan space-nya ya cukup spacious. Gua nggak tahu berapa liter, tapi oke, sudah seperti standar mobil biasanya. Nah, untuk speakernya sendiri, speakernya itu ada 6. Jadi dia speakernya dari Infinity premium speaker, yang speakernya itu totalnya ada 6, dan juga ada subwoofer, dan juga ada enggak jadi. Gue ulang lagi. Nah, jadi itu speakernya, dia itu ada pakai speaker dari jadi untuk speakernya itu udah premium sound by Infinity, yang dimana ada 6 speaker di sekeliling mobil ini, dan juga ada subwoofer di bagian belakangnya. Jadi ya kalau kalian mau dengar musik sambil jalan itu cukup oke. Semoga dengan speaker yang premium perjalanan kalian tidak membosankan. Untuk baris kedua, pintunya itu lebih ringan tapi masih solid kalau ditutup. Nah, kedengaran kalau suaranya itu masih pakem banget. Dan yang gue suka dari Evitara itu tuh pembukaan baris keduanya dari ujung sini, seperti yang dilakukan oleh beberapa mobil Jepang lainnya. Dan setelah gue masuk dalam, posisi duduk dari Evitara ini memang cukup tinggi di baris keduanya, karena memang mobil itu mobil EV, jadi tentu saja dia harus
mengakali gimana caranya baterai bisa muat di bawah sini. Jadi kalau kalian memang dia lebih tinggi, walaupun untuk posisi duduk ini tuh untuk tinggi gue yang 168 cm, posisi duduknya ini gue lumayan rebah dengan headroom yang segini, headroomnya 4 jari dan juga legroom yang masih lumayan banyak, dan paha gue tersanggah dengan baik dan kaki gue juga bisa masuk ke dalam. Dan kalau misalnya gue nggak ada penumpang tengah, gue bisa turunkan baris yang tengahnya ini untuk jadi 2 cup holder, karena memang pembagian kursinya itu adalah 40-20-40. Jadi ya kalau misalnya kalian mau bawa benda yang panjang, kalian gak harus nurunin semua joknya, kalian hanya perlu nurunin yang bagian tengah. Dia sudah rata lantai dengan storage di sebelah sini dan juga 2 charging port, ada USB-A dan USB-C, walaupun memang tidak ada blower di bagian belakang sini. Dia juga ada zip pocket untuk bagian kiri dan tidak ada untuk bagian kanan. Untuk joknya sendiri itu masih menggunakan seperti yang di bagian depan. Dia ada perpaduan 2 warna, coklat dan hitam, dan juga perpaduan 3 bahan, yaitu ada kulit, mesh dan juga fabric. Dan ini sampai ke bawah sini yang bisa diatur maju mundurnya. Coba gua atur. Paling majunya segini dan paling rebah tidak ada. Paling mundurnya segini. Nah, begitu. Di belakang gue juga dapat speaker, jadi cukup oke. Dan ya di sini ada seat belt untuk penumpang, yang dimana mungkin kalian bertanya, kenapa sih penumpang pakai seat belt? Ya pakailah demi keselamatan. Jadi ya untuk baris kedua tetap harus pakai seat belt. Kita lanjut ke bagian bagasi. Sebelum kita penutup, kita bakal bahas bagasi dari Suzuki, yang dimana untuk si e-Vitara ini, dia itu menurut gua pintu bagasinya cukup convenient karena dia menggunakan pegas. Jadi kalian bisa naikin dan kalian bisa turunin dengan instan, tidak perlu nunggu motor listrik buat naik dan turun. Jadi ya kalau kalian merindukan convenient mobil zaman dahulu, kalian bisa dapatkan di e-Vitara ini karena dia masih mencampur adukan antara convenient dan juga teknologi masa kini. Ya, seperti kalian lihat nih, bisa dibuka lagi dengan gampang. Dia juga ada pelindung untuk melindungi privasi dari barang kalian, dan di bawahnya kita mendapatkan space yang cukup oke, bisa muat 2 koper gede dan juga 4 koper kecil. Subwoofer di sebelah sini dari Infiniti, dan juga ada tow hook di dalam sini, dan juga ada peralatan untuk ban, dan juga ada hazard di sebelah sana, dan ada lampu di sebelah sini. Oke, jadi begitulah review kami mengenai Suzuki e-Vitara, yang dimana untuk sebuah mobil EV dia itu masih membawakan nilai-nilai culture mobil Jepang. Dan juga jujur untuk sebuah mobil EV dia itu convenient banget. Dia masih banyak plastik-plastik untuk melindungi mobil kalian dari baret-baret. Dan juga untuk power back door, dia nggak ada power back door, dia masih pakai pegas untuk memberikan kalian kesimpulan dalam membuka tutup pintu bagasi. Dan memang seperti kata Suzuki, dia itu nggak ngincar volume, tapi mengincar eksklusivitas dari mobilnya. Maka dari itu ya mereka memang tidak memberikan harga yang bersaing dibandingkan mobil di sekelasnya. Tapi kalau misalnya kalian berminat sama Suzuki e-Vitara ini, ya kalian bisa kontak langsung Suzuki Indonesia. Dan terima kasih pada Suzuki Indonesia telah memberikan kami kesempatan untuk mereview mobil ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe Laknats Auto Junkie dan juga follow Instagram kami ada di Laknats aja, dan juga TikTok kami Laknats aja, dan juga website kami di www.laknats.com. See you in next video. Ride safe and get speed.